Di tahun 2025 ini gue nonton anime yang gue rasa lumayan unik dari segi produksi. Gue nonton Orb on the Movement of Earth dan juga Gimai Seikatsu. Kedua ini walaupun genre-nya drama, tapi ya isi ceritanya juga ya beda jauh banget. Genre dramanya itu apaan? Yang satu drama romance, yang satu drama historical. Tapi satu hal yang sama dari kedua anime tersebut adalah kalau kita ngomongin aspek produksi ya, kedua anime itu punya aspek produksi yang kerasa limited banget. Kalau ngomongin dari segi animasi, jelas keduanya kelihatan standar. Cuman ya mereka punya workaround yang gila banget dengan animasi standar gitu, tapi bisa menghasilkan anime yang bagus banget dan kerasa spesial banget di kepala gua. Maka dari itu gua mau ngomongin impression gua ke anime yang production itu kerasa limited, banyak batasan, tapi tetap bisa menghasilkan ya anime yang spesial. Sebelum itu ya gue perlu ngejelasin limited production yang gue maksud ini apaan ya. Limited production ya limited production, limitasi produksi, banyak batasannya. Batasannya apa? Entah bisa jadi di timeline, entah bisa aja kurangnya staff. Kok banyak hal gitu yang ngebikin anime ini kelihatan limited production value-nya. Production value anime yang limited sih seringnya bisa lu tangkep dari segi visual sama animasinya. Dan mungkin kalau misalnya lu udah jadi wibu yang kelamaan, lu bisa nangkep oh ini anime itu kayak gini, oh ini anime itu kayak gini production value-nya. Dan mungkin biar tahu anime itu punya production value yang limited, biasanya ada artikel yang ngebahas anime ini tuh kayak gimana. Kalau ngebandingin anime yang all out itu beda banget lah, yang nggak ada batasan tertentu. Kayak misalnya kalau kita ngomongin anime action Jujutsu Kaisen, itu kelihatan banget anime yang produksi itu gak dibatasin banget. Tapi itu tadi buat contoh anime yang all out lah produksinya. Nah video ini kan ngomongin anime yang limited production, jadi gue balik ngasih contoh itu. Tadi kan ada dua yang gue sebut, Orb on the Movement of Earth sama Gimai Seikatsu. Tapi ada satu anime yang spesial banget buat gua yang produksinya juga limited. Anime itu adalah season 2 dari Vinland Saga. Dibandingin season 1 kerasa banget elemen produksi itu limited banget dari segi visual sama animasinya juga kelihatan lah. Tapi walaupun gitu, karena staff intinya overall masih sama, hal yang ditunjukkan di season 2 Vinland Saga itu kerasa spesial banget, kerasa gila banget animenya. Bahkan gue berani walaupun itu anime production limited banget, itu tetap menghasilkan anime yang masterpiece banget Vinland Saga season 2 itu. Tapi kenapa gitu? Kenapa anime yang produksinya itu kerasa limited banget dari berbagai macam hal ya? Yang pas gue tonton itu ternyata animenya bagus banget. Gue ngerasa hal itu semua terjadi karena ya limitasi. Limited itu kadang bukan malah membatasi, tapi membatasi itu malah menghasilkan inovasi. Even industri anime pun in general ya banyak inovasi yang lahir juga karena pembatasan itu. Kayak misalnya kalau ngomongin animasi Kanada, setahu gue itu lahir karena pembatasan frame di anime dan cara memaksimalkan pembatasan frame tersebut pas bikin animasi gimana gitu. Di game pun ya sebenarnya banyak sih gitu. Kalau nyenggol video game kayak misalnya di PS2, limitasi hardware GTA San Andreas itu biar kelihatan mapnya gede itu dikasih efek kabut gitu loh. Dan kalau ngomongin game indie, misalnya belakangan ini gue lagi main Undertale, itu game gila banget sih, bukan game yang punya production value yang gede karena game indie gitu kalau lu bandingin sama game AAA. Tapi karena itulah bisa menghasilkan karya yang spesial dari segi gameplay, dari segi apapun itu keren banget Undertale tuh. Anyway, karena itu tadi game itu suatu saat lah kalau bahas game itu. Kalau ngomongin balik lagi anime yang limited production ya, 3 anime tadi itu ya sebenarnya contoh di saat semuanya sangat mendukung gitu, walaupun elemen produksi limited. Karena limitasi itu lama-lama menghasilkan inovasi yang gila. 3 anime itu berkesan banget gitu dari segi visual, dari segi directing, dari banyak hal lainnya, dialog gitu-gitu berkesan banget lah. Dan di saat visualnya dibutuhkan naik, itu naik banget. Workaroundnya gila banget itu, mainan ngotak-ngatiknya gitu, cari solusi kreatif ya di tengah production yang limited. Dan hasilnya malah menghasilkan inovasi yang unik yang lahir dari pembatasan. Ini ya tentu aja kan tadi gue udah nyebut juga tipis-tipis kondisi ideal, dan kondisi ideal itu ya sebenarnya syarat dan ketentuan gitu, dimana kalau misalnya suatu anime yang produksi limited bisa menghasilkan anime yang bagus, inovasi itu ya harus ideal lah kondisinya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat terpentingnya apa gitu gue gak tahu sumpah buat mencapai situasi ideal itu. Tapi dari
3 judul tadi adalah dari direktor. Pokok semua staff lah, bukan direktor doang, itu dedikasi sama kreativitasnya gila banget dan harus satu suara juga. Jadi gimana gitu mikirnya mereka bisa menghasilkan anime bagus dengan batasan yang mereka dapat. Karena gak semua anime yang bahkan juga production value-nya all out lah, yang gak limited, bisa menghasilkan anime yang bagus juga dari directing, dari apapun itu. Karena kalau lu lihat keluar sana juga banyak anime yang gua rasa kalau dari segi produksi ya tetap kurang aja gitu. Karena ya lagi-lagi kondisi ideal, syarat dan ketentuan yang berlaku itu nggak tercapai gitu. Jadi nggak semua anime bisa melakukan apa yang dilakukan sama Vinland Saga season 2, sama Orb, dan juga sama Yumai Saikatsu. Bagi gua ada syarat dan ketentuan, dan syarat itu adalah kondisi ideal di mana semua orang yang terlibat itu kayak kesannya satu suara gila semua gitu. Tapi di satu sisi juga gue mikir 3 anime yang gue sebut tadi, kalau misalnya dikasih value produksi yang all out bakal kayak gimana gitu. Untuk kemungkinan besar kalau suatu anime elemen produksi yang all out ya bisa menghasilkan anime yang bagus banget, kemungkinan besar ya. Cuman gimana ya, keunikan 3 anime yang gua tonton tadi itu ya lahir karena limitasi gitu. Jadi semisal kalau misalnya 3 anime tadi gak ada elemen limitasi dari segi produksi, gua nggak tahu juga bakal menghasilkan anime yang kerasa unik banget atau kagak gitu. Walaupun ntar bagus juga, nah itu gua nggak tahu. Kalau ini bagian spekulasi pribadi gua aja gitu. Karena kalau ngelihat dari kasus video game ya, sebenarnya kalau kita ngomongin elemen fix kamera dari Resident Evil 1 sama 2 yang original, itu menghasilkan elemen unik tersendiri kan gitu, di saat ada limitasi hardware nggak bisa third person shooter kayak game sekarang gitu. Dan di saat sekarang udah bisa all out, mungkin ya bisa lebih bagus juga. Cuma kan sekarang kagak ada elemen fix kamera, itu udah jarang banget lah. Jadi kayak dengan gak adanya elemen fix kamera yang lahir karena limitasi bisa all out ya, sekarang jadi kayak kagak ada ya keunikan yang lahir dari limitasi itu gak sih. Walaupun tetap gue suka banget gak sama Resident Evil yang third person shooter kayak sekarang ini sama first person shooter tuh. Lu paham gak sih maksudnya? Paham lah ya. Anyway, itu aja sih dari gue. Jujur gue gak tahu ngomong apa lagi ya. Limited production ya anime atau apapun in general kadang bukannya malah merusak, malah menghasilkan inovasi yang unik juga. Dan inovasi yang unik ini ya bisa tercapai kalau misalnya ya syarat dan ketentuannya juga ada gitu yang menghasilkan kondisi ideal. Dan itu juga bagi gue salah satu contoh di mana medium animasi itu bisa dipush dengan cara yang unik. Gila apa sih yang bisa didapatkan dari produksi yang limited yang banyak pembatasan gitu. Dan ya cara lo tahu suatu anime itu punya limited production sih sebenarnya ya emang kadang itu harus sering-sering nonton anime, dan juga ya lu baca-baca artikel juga sih gitu. Jangan dari video gue doang please. Jadi gitu aja deh dari gue, bye.